Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama saya, Satria Nugraha Fikriansyah, di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas masih berkaitan dengan permainan bola besar, yaitu bola basket. Melanjuti daripada pembahasan sebelumnya, kita memasuki pembahasan bagian 2. Sebelum kita memasuki materi inti, mari kita cari tahu apa saja pokok bahasan pada materi kali ini. Yang pertama, ada teknik dasar. Yang kedua, peraturan permainan. Dan yang terakhir, peran pemain. Pentingnya aturan permainan dan teknik dasar pada permainan bola basket. Peraturan dibuat dengan tujuan agar pertandingan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan terlaksana dengan adil. Jika suatu pertandingan dijalankan tanpa peraturan, maka akan terjadi banyak kesulitan dalam berlangsungnya pertandingan tersebut. Peraturan yang jelas dibutuhkan agar pertandingan yang dilaksanakan memiliki pedoman penyelenggaraan pertandingan bagi wasit, pemain, bahkan sampai kepada pihak supporter. Peraturan juga dibuat untuk melindungi segenap pemain ketika bertanding. Dengan memiliki peraturan pertandingan, atlet atau pemain akan terlindung dari berbagai usaha kekerasan yang dilakukan oleh pihak lawan sehingga berpotensi untuk mencelakakan. Peraturan yang tegas membuat atlet atau pemain akan sadar tentang tujuan daripada pertandingan yang dilakukan, yaitu untuk bertanding mengalahkan lawan dengan tetap menaruh rasa hormat. Adanya peraturan memberikan patokan sejelas-jelasnya tentang bagaimana cara mencapai kemenangan, kemudian apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan selama pertandingan. Dengan demikian, tujuan daripada dibuatnya peraturan permainan akan terlaksana, yaitu menciptakan pertandingan yang kompetitif dan proporsional serta tidak merusak semangat olahraga. Pentingnya teknik dasar. Teknik dasar merupakan faktor utama selain kondisi fisik, taktik, dan juga mental. Pentingnya mempelajari sebuah teknik dalam permainan atau cabang olahraga, yaitu memungkinkan efektivitas pola permainan berjalan dengan sesuai. Alhasil, strategi yang direncanakan dapat realisasi dengan baik. Teknik yang baik juga mendukung penampilan dan kerjasama tim dalam sebuah permainan. Kemudian kita memasuki materi inti. Yang pertama, pokok pembahasan pada teknik dasar. Teknik dasar yang pertama ada kontrol. Teknik kontrol atau menangkap adalah kemampuan untuk menangkap bola dari hasil passing rekan setim. Kontrol berguna untuk menguasai bola saat melakukan serangan. Dengan kontrol yang baik, memungkinkan pola menyerang berjalan dengan efektif. Pada saat mengontrol bola, pastikan pandangan tertuju pada arah datangnya bola. Sebagaimana passing terdapat 3 jenis, yaitu bounce pass, overhead pass, dan chest pass, maka tangan yang bersiap untuk menangkap menyesuaikan dengan bentuk atau jenis passing yang diberikan oleh rekan setim. Sebagai contoh overhead pass, tangan berada di atas kepala, bounce pass dan chest pass, tangan berada di bagian dada. Dribbling. Teknik dribbling adalah teknik membawa bola dengan cara dipantulkan ke lantai yang bertujuan untuk menjaga bola dan menghindari lawan agar dapat membantu mencetak poin. Dalam menggiring atau mendribbling bola, perlu diperhatikan kecepatan mendribble, pengendalian bola saat mendribble, dan arah pandang mata ke depan. Tiap pemain wajib menguasai teknik yang satu ini. Dengan teknik dribble yang baik, perlahan akan meningkatkan skill individu seorang pemain. Selain bertujuan untuk menjaga bola dan menghindari lawan, dribbling juga digunakan untuk mencari peluang serangan, menerobos pertahanan lawan, ataupun memperlambat tempo permainan.
Teknik dasar passing. Teknik passing adalah gerakan melempar bola ke rekan satu tim dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan. Teknik ini harus bisa dilakukan oleh para pemain. Passing yang baik dapat memungkinkan lawan kesulitan untuk dapat merebut bola. Basket merupakan permainan beregu yang mengharuskan tiap pemain saling berkoordinasi membagi bola. Maka, teknik mengoper dalam bola basket menjadi unsur utama yang harus dipelajari dalam permainan bola basket. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan passing yaitu jarak antara rekan tim, pola gerakan, jumlah tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan akurasi operan sehingga tepat sasaran, dan lain sebagainya. Terdapat 3 jenis dasar passing yang dapat kamu lakukan untuk membantu mendapatkan poin, yaitu chest pass, overhead pass, dan bounce pass. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Chest pass, yaitu teknik passing dengan posisi bola berada di dada dan tujuan atau arah bola mengarah ke tubuh bagian dada rekan setim. Kemudian ada bounce pass, yaitu teknik passing yang dilakukan dengan cara memantulkan bola terlebih dahulu ke lantai dan mengarahkan rekan setim tepat di bagian dada. Kemudian yang terakhir ada overhead pass, yaitu teknik passing dengan posisi bola berada di atas kepala dan arah bola mengarah ke atas kepala atau ke bagian dada rekan setim. Teknik dasar selanjutnya ada shooting. Teknik shooting adalah gerakan menembak bola ke dalam ring dengan tujuan mendapatkan angka atau poin. Memasukkan bola ke dalam keranjang dapat dilakukan dengan satu tangan maupun dua tangan. Kemampuan menembak dan memasukkan bola ke dalam ring dengan tepat akan menghasilkan poin yang menguntungkan. Baik itu tembakan yang menghasilkan 2 angka, 3 angka, atau 1 angka seperti free throw. Kemudian teknik dasar yang terakhir ada pivot. Pivot adalah salah satu teknik dasar dalam permainan bola basket. Meski gerakannya terlihat mudah, pivot tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Fungsi gerakan pivot adalah untuk melindungi bola dari rebutan pemain lawan. Biasanya, pemain yang memiliki postur badan yang tinggi, yang berada di sekitar ring basket, diberikan tanggung jawab melakukan tugas sebagai penembak atau melakukan pivot. Pembahasan yang kedua, kita masuk kepada peraturan permainan. Pemain dalam setiap tim berjumlah 12 orang. Ya. 5 diantaranya masuk sebagai pemain yang berada di lapangan, termasuk 1 orang kapten. Dan 7 lainnya berada di bangku cadangan. Selama waktu permainan, pemain dapat diganti dengan pemain cadangan. Kemudian, pemain yang diganti dapat bermain kembali pada pertandingan yang sama. Wasit, petugas meja, dan komisioner. Ya, wasit dalam olahraga basket terdiri dari 3 orang. Ya, ada wasit utama yang disebut referee, dan wasit kedua atau pembantu yang disebut umpire, dan 1 lainnya sebagai wasit pencatat skor. Waktu permainan. Pertandingan basket sendiri terdiri dari 4 periode. Berdasarkan peraturan FIBA, maka peraturan permainan 4 kali 10 menit atau sama dengan 40 menit. Kemudian untuk peraturan dari NBA, terdapat 4 periode dengan masing-masing 12 menit. Sistem skor atau poin. Bola masuk akan dihitung untuk tim yang menyerang dengan memasukkan bola ke keranjang dengan ketentuan. Yang pertama, bola masuk dari free throw dihitung 1 angka. Bola masuk ke daerah tembakan untuk mencetak 2 angka dihitung 2 angka. Bola masuk dari daerah tembakan untuk mencetak 3 angka, maka dihitung 3 angka. Perhatikan gambar berikut.
Selanjutnya, kita memasuki pokok pembahasan yang terakhir, yaitu peran pemain. Yang pertama ada point guard. Point guard dikenal dengan posisi pertama dalam permainan bola basket. Biasanya, posisi ini ditempati oleh pemain dengan postur tubuh paling pendek. Kemudian, pemain yang mengisi posisi point guard adalah pemain dengan kemampuan menggiring bola dan mengumpan yang baik. Point guard dalam basket kerap juga disebut sebagai playmaker, karena pemain tersebut ia mengatur ritme permainan serta pemain yang kerap melakukan assist atau umpan. Seorang point guard haruslah memiliki ball handling yang baik, sebab ialah yang menjalankan strategi permainan, baik menyerang maupun bertahan. Tugas utama seorang point guard yakni membawa bola dan memberikan umpan pada rekan setimnya. Peran pemain yang kedua, shooting guard. Shooting guard atau posisi 2 dalam bola basket biasanya ditempati oleh pemain dengan kemampuan menembak mumpuni. Pemain yang menempati posisi ini umumnya adalah seorang penembak yang baik dari garis perimeter atau daerah sekitar batas garis 3 angka. Pemain di posisi ini umumnya memiliki postur yang lebih tinggi dari point guard. Sebab, seorang shooting guard harus membantu dan menggantikan point guard ketika tim melakukan serangan. Kemudian small forward. Small forward atau posisi 3 dalam permainan bola basket diisi oleh pemain yang memiliki kemampuan 1 lawan 1 atau one on one dengan pemain lawan. Pemain yang menghuni posisi small forward harus bermain agresif dan kuat. Kemudian bisa melakukan dribble secara lincah, serta mampu mencetak poin. Pemain pada posisi ini dapat memainkan semua posisi atau bisa juga disebut sebagai all-around player. Tugas seorang small forward yakni mencetak angka. Kemudian, small forward harus mampu menerobos pertahanan dan melakukan layup dunk atau shooting dari jarak tertentu. Kemudian selanjutnya ada power forward. Power forward atau posisi 4 adalah posisi dalam permainan bola basket yang ditempati oleh pemain yang memiliki postur tinggi dan fisik yang kuat. Salah satu tugas utama power forward yaitu menangkap bola yang memantul dari ring atau rebound baik dalam keadaan bertahan maupun menyerang. Dalam penyerangan, rebound bola penting untuk kembali didapatkan supaya membuka kesempatan untuk bisa mencetak angka. Kemudian dalam pertahanan, rebound bola sangat penting agar bola tidak kembali ke tangan lawan. Kemudian yang terakhir ada posisi center. Center juga disebut dengan posisi 5 atau big man dalam permainan bola basket. Posisi ini ditempati oleh pemain dengan tubuh besar atau tertinggi di dalam sebuah tim. Pada saat menyerang, pemain ini harus mampu melihat posisi rekannya serta memberi umpan ke berbagai sisi lapangan, karena posisinya yang berada di tengah. Pada pertahanan, pemain ini harus mampu mengamankan ring dari tembakan jarak dekat yang dilakukan oleh musuh. Posisi center adalah posisi yang akan menjadi penguasa di area sekitar ring atau point area serta bisa mencetak angka dari jarak dekat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk diperhatikan dan dipelajari dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.